Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi di BK Channel. Pada kesempatan hari ini, kita akan mempelajari materi tema 8, sub 3, pembelajaran 1. Pada pembelajaran 1, mata pelajaran yang dibahas adalah IPA dan Bahasa Indonesia. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, bisa kalian lihat pada daftar berikut. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan lebih bermakna. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Masih ingatkah kamu dengan pembelajaran di subtema 1 dan sub 2 yang membahas tentang gaya dan gerak? Untuk melakukan gaya, kamu perlu tenaga. Bagaimana hubungan gaya dan gerak dalam kehidupan sehari-hari? Dalam kehidupan sehari-hari, banyak peristiwa yang menunjukkan bahwa adanya hubungan antara gaya dan gerak. Berikut beberapa contoh hubungan gaya dan gerak tersebut. Perhatikan gambar berikut. Gambar ini menunjukkan bahwa gaya memengaruhi benda yang diam menjadi bergerak. Gambar di atas memperlihatkan peristiwa pintu terbuka dan pintu menutup. Dengan adanya gaya berupa dorongan ketika menutup pintu dan tarikan saat membuka pintu. Contoh peristiwa lain yang menunjukkan gaya dapat membuat benda diam menjadi bergerak adalah saat Made menendang ke arah gawang. Bola diam menjadi bergerak atau melaju. Kemudian saat Jonas mengayuh sepeda. Sepeda yang diam ketika digayuh menjadi bergerak. Contoh kedua hubungan gaya dan gerak yaitu gaya memengaruhi benda bergerak menjadi diam. Contohnya pada gambar ini. Gambar di atas menunjukkan peristiwa bus dari melaju kemudian berhenti. Pada peristiwa itu, Pak supir melakukan gaya dengan menginjak rem bus. Dengan gaya yang dilakukan Pak supir, bus menjadi lambat lalu berhenti. Saat mengerem, Pak supir memanfaatkan gaya gesek. Contoh peristiwa lainnya, Made menangkap bola. Bola yang melaju ditangkap menggunakan tangan hingga berhenti. Hubungan ketiga, gaya memengaruhi perubahan bentuk benda. Gambar tersebut menunjukkan peristiwa perubahan bentuk plastisin. Pada peristiwa itu, anak bermain plastisin dengan melakukan gaya membentuk berbagai bentuk dari plastisin. Dengan gaya berupa tekanan-tekanan yang dilakukan, plastisin tersebut menjadi berubah bentuk. Contoh hubungan keempat, gaya memengaruhi perubahan arah gerak benda. Gambar berikut menunjukkan peristiwa perubahan arah gerak bola karena gaya yang diberikan pada bola. Pada peristiwa itu, bola dilambungkan ke atas sehingga bola bergerak ke atas. Kemudian, bola yang sudah bergerak ke atas tiba-tiba dipukul ke depan sehingga bola bergerak ke arah depan. Jadi perubahan arah gerak benda yang terjadi adalah bola ke atas kemudian menjadi ke depan. Contoh kegiatan lainnya, Jonas mengoper bola yang baru saja diterimanya dari temannya. Kemudian, ayah memutar arah mobil yang dikendarainya sehingga arah mobil ke depan menjadi berbelok. Nah, itu dia beberapa hubungan antara gaya dan gerak pada kehidupan sehari-hari. Sekarang amatilah peristiwa di lingkunganmu yang berkaitan dengan hubungan antara gaya dan gerak. Tuliskan hasil pengamatanmu pada kotak berikut. Mari Bapak contohkan. Pada laporan hasil pengamatan ini, pertama kamu tuliskan dulu namamu, kelas, dan alamat rumahmu. Kemudian kamu tuliskan juga objek atau peristiwa yang sedang kamu amati. Misalnya objek atau peristiwanya, kamu mengamati orang bermain katapel. Lalu hubungan gaya dan gerak dari peristiwa tersebut adalah benda yang diam menjadi bergerak. Gaya pada karat katapel yaitu gaya pegas, membuat batu yang berada pada katapel terlempar jauh. Jadi apabila gaya pada katapel dihilangkan, maka batu akan diam saja.
Namun pada peristiwa ini, batu yang diam menjadi bergerak dan terlempar karena gaya pegas dari katapel. Contoh kedua, peristiwa anak yang sedang memompa bola. Kemudian hubungan antara gaya dan gerak pada peristiwa ini adalah gaya membuat benda berubah bentuk. Bola yang tadinya tidak berbentuk karena tidak berisi udara, kemudian dipompa sehingga bola tersebut berubah bentuk menjadi bulat karena terdapat tekanan udara di dalam bola tersebut. Nah, itu dua contoh bagaimana cara mengerjakan pengamatan ini. Sekarang kalian coba mengamati peristiwa di sekitar kalian. Selamat mengerjakan. Berikutnya kita memasuki materi bahasa Indonesia. Cobalah baca teks berjudul Angsa dan Telur Emas Aesop. Cerita ini menceritakan seorang petani yang memiliki angsa yang bisa menghasilkan telur emas. Namun, petani ini mempunyai sifat yang serakah. Nah, seperti apa cerita lebih lanjutnya? Silahkan kalian baca lebih lengkap cerita berikut ini. Selamat membaca. Nah, dari cerita di atas, kita dapat mengambil hikmah atau pembelajaran. Kita sebagai manusia harus mensyukuri yang sudah dimiliki. Jangan serakah hanya karena ingin cepat kaya. Sesungguhnya, Tuhan sudah mengatur rezeki manusia. Barang siapa yang telah memiliki sesuatu yang berlimpah, tetapi serakah dan menginginkan yang lebih lagi, akan kehilangan semua yang dimilikinya. Berdasarkan bacaan cerita angsa dan telur emas di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nomor 1, apa inti dari teks cerita tersebut? Nah, cerita tersebut menceritakan tentang seorang petani yang serakah yang memiliki angsa istimewa. Disebut istimewa karena angsa itu bisa bertelur emas. Nomor 2, siapakah tokoh utama dalam cerita tersebut? Berdasarkan cerita tersebut, tokoh utamanya adalah si petani. Nomor 3, bagaimana sikap yang dimiliki oleh tokoh utama? Sikap yang dimiliki oleh tokoh utama adalah dia serakah dan tidak pernah bersyukur. Nomor 4, bagaimanakah seharusnya sikap tokoh utama atas nikmat yang sudah ia peroleh? Harusnya ia selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Tuhan dan tidak bersikap serakah. Nomor 5, apa yang akan kamu lakukan jika menjadi tokoh utama dalam cerita tersebut? Nah, tentu saja sikap yang harus kita lakukan yaitu tidak serakah, selalu bersyukur atas rezeki yang telah diberikan oleh Tuhan. Pada dasarnya, teks fiksi dibuat oleh penulisnya berdasarkan imajinasi penulis yang dihubungkan dengan peristiwa sehari-hari. Isinya pun bukanlah sebuah kejadian nyata. Salah satu unsur yang ada di dalam cerita adalah tokoh. Berdasarkan peran di dalam teks fiksi, tokoh dibedakan menjadi tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama adalah tokoh yang senantiasa diceritakan sepanjang cerita dan tokoh yang memengaruhi alur cerita tersebut. Sementara tokoh tambahan merupakan pendamping dari tokoh utama yang hanya muncul sesekali dalam alur dan konflik cerita. Sekarang, coba kamu kerjakan soal berikut. Perhatikan tabel di halaman 130 pada buku temamu. Di sana, ada ringkasan dalam sebuah cerita. Pertama, ada judul cerita, lalu tokoh dalam cerita tersebut, kemudian sifat tokoh dalam cerita tersebut, dan inti cerita dari cerita tersebut apa. Kamu bisa lihat contohnya di tabel tersebut. Pertama, judul cerita yang dipilih adalah Angsa dan Telur Emas. Lalu, tokoh dalam cerita tersebut adalah si petani. Nah, sifat tokoh dalam cerita tersebut yaitu petani memiliki sifat yang serakah. Kemudian, inti dari cerita tersebut. Nah, cerita tersebut menceritakan tentang seorang petani yang memiliki angsa istimewa. Angsa tersebut bertelur emas. Kemudian, petani ingin angsanya banyak bertelur supaya ia cepat kaya. Nah, itu inti cerita dari angsa dan telur emas. Nah, berdasarkan contoh tersebut, sekarang coba kamu cari
beberapa judul teks fiksi, kemudian tuliskan dalam tabel tersebut cerita fiksi yang telah kamu dapat dan kamu baca. Cara membuatnya sama seperti contoh tadi. Selamat mengerjakan. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Bapak harap apa yang sudah Bapak ajarkan hari ini bisa kalian terima dengan baik, kalian mengerti, dan kalian resapi. Jangan lupa, jaga selalu kesehatan kalian di rumah, rajinlah belajar. Kita akan bertemu pada video pembelajaran selanjutnya. Akhir kata Bapak ucapkan, sampai jumpa.